Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Rohul Hayatul Ulum, Adili Puspitasari, dan Afiq Qurratul Aini akan menjelaskan tentang peranan EQ bagi anak usia dini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian EQ. EQ adalah rasio untuk menguji kecerdasan manusia tanpa membedakan usianya dengan menggunakan tes standar. EQ ini juga berkaitan erat dengan intelijensi. Teori prima mental ability bahwa intelijensi merupakan penjelmaan dari kemampuan primer, yaitu kemampuan berbahasa, kemampuan mengingat, kemampuan nalar atau berpikir, kemampuan bilangan, kemampuan menggunakan kata-kata, dan kemampuan mengamati dengan cermat dan cepat. Secara biologis, kecerdasan sangat dipengaruhi oleh kinerja otak. Kemampuan kinerja otak sangat ditentukan oleh jumlah sel saraf dan jumlah hubungan antara sel saraf otak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang cerdas memiliki jumlah sel saraf otak dan jumlah hubungan antar sel saraf otak lebih banyak. Pengalaman seorang bayi dan anak melalui panca indera, semakin banyak pengalaman indera yang dialami seorang bayi sampai anak melalui pemberian stimulasi yang baik, semakin banyak pula potensi bawaan itu berkembang. Tetapi jika apabila jarang digunakan dan dilatih, maka potensi bawaan tersebut makin lama makin hilang. Maka dari itu, potensi kecerdasan harus diimbangi dengan potensi fisik yang baik akan bisa memunculkan peluang pada anak untuk bisa mengekspresikan dirinya melalui perilaku, kepribadian, dan sifat yang terus-menerus dikembangkan melalui orang tua, guru, dan lingkungan sekitarnya. Perkembangan intelijensi quotient atau EQ ini pada anak dapat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua, lingkungan, dan genetik. Walaupun pertumbuhan dan perkembangan berjalan menurut norma-norma tertentu, seorang anak dalam banyak hal tergantung kepada orang dewasa. Misalnya mengenai makanan, perawatan, bimbingan, perasaan aman, pencegahan penyakit, dan sebagainya. Oleh karena itu, semua orang yang mendapatkan tugas mengawasi anak harus mengerti persoalan anak yang sedang tumbuh dan berkembang, sehingga tidak menciptakan suatu lingkungan yang buruk. Sementara faktor keturunan genetik memberi kontribusi pada EQ. Kebanyakan peneliti sepakat bahwa untuk kebanyakan orang memodifikasi dalam lingkungan dapat mengubah skor EQ seseorang. Memperkaya lingkungan dapat meningkatkan prestasi di sekolah dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan. Walaupun faktor keturunan genetik mungkin selalu mempengaruhi kemampuan intelektual, faktor-faktor lingkungan dan kesempatan juga dapat menimbulkan perbedaan. Intelektual tidak bisa terlepas dari otak. Perkembangan otak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. Selain gizi, rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif emosional dari lingkungan juga memegang peran yang sangat amat penting. Secara sederhana, kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Dengan perkembangannya kemampuan kognitif ini, anak dapat dengan mudah menguasai pengetahuan yang luas, sehingga anak mampu menjalankan fungsinya secara wajar dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan sehari-hari. Di sini juga ada 4 tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, yaitu sensor motorik, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Kemudian, yaitu perkembangan IQ pada anak dapat dipengaruhi oleh yang pertama adalah pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi perkembangan IQ anak. Pola asuh berupa pembiasaan anak dalam belajar, stimulasi gizi kepada anak, dan faktor-faktor lainnya sangat mempengaruhi perkembangan IQ anak. Dan kemudian faktor genetik. Genetik sangat mempengaruhi IQ anak. Dan yang paling
dominan adalah genetik dari ibu. Faktor genetik menyumbangkan sebesar 88% IQ pada anak, dan selebihnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi IQ anak. Lingkungan yang baik akan mempengaruhi minat belajar anak. Semakin anak mempunyai minat belajar yang tinggi, maka IQ anak akan semakin terasah dan dapat berkembang dengan optimal. Apabila lingkungan anak tersebut tidak mendukung, maka akan berdampak tidak optimal meskipun anak tersebut dari genetik yang kategorinya cerdas. Klasifikasi IQ oleh Woodward dan Marquis sebagai berikut. IQ kurang dari sama dengan 140 dikategorikan luar biasa atau jenius. IQ lebih dari sama dengan 120 sampai kurang dari 140 dikategorikan cerdas sekali. IQ 110 sampai dengan 120 dikategorikan cerdas. Untuk IQ lebih dari sama dengan 90 sampai kurang dari 110 dikategorikan sedang, dan IQ 80 sampai 90 dikategorikan bodoh. Untuk IQ di bawahnya dikategorikan sebagai tunagrahita. Mulai dari idiot, imbesil, debil, itu sudah termasuk ke kategori tunagrahita. Syarat-syarat intelijensi. Yang pertama yaitu bersifat universal. Di sini kemampuan itu harus berlaku bagi semua orang, bukan hanya untuk beberapa orang. Kemampuan itu dasarnya adalah unsur biologis, yaitu karena otak seseorang, bukan sesuatu yang terjadi karena latihan atau training. Kemampuan itu sudah ada sejak orang lahir, walaupun dalam pendidikan dapat dikembangkan. Dan selanjutnya yaitu terisolasi dalam bagian otak tertentu. IQ terisolasi dalam bagian otak. Kemampuan ini sungguh otonom, lepas dari kemampuan yang lain, dan terisolasi dari yang lain. Kemudian kemampuan independen. Kemampuan independen bersangkutan mempunyai kemampuan sangat tinggi dalam hal tertentu, tetapi lemah pada kemampuan lainnya. Dan kemudian memuat satuan operasi khusus. Setiap intelijensi mengandung keterampilan operasi tertentu yang berbeda satu sama lain. Kemudian mempunyai sejarah perkembangan sendiri. Setiap intelijensi mempunyai sejarah perkembangan sendiri, mempunyai waktunya sendiri dalam berkembang, menuju puncak lalu akan turun. Jika kita ingin melihat inti intelijensi secara jelas, perlu dilihat puncak intelijensi itu pada orang-orang yang berintelijensi tertentu secara luar biasa. Kemudian berkaitan dengan sejarah evolusi zaman dahulu. Setiap intelijensi dapat dilihat sejarah evolusinya pada kejadian dahulu. Kemudian dukungan psikologi eksperimental. Dari tugas-tugas psikologi yang diberikan, tampak bahwa intelijensi bekerja saling terisolasi. Dan dukungan dari penemuan psikometrik. Dari beberapa tes psikologi terstandar dapat diyakini bahwa intelijensi yang ditemukan Gardner memang benar. Dan yang terakhir yaitu dapat disimbolkan. Salah satu tanda tingkah laku intelijensi manusia adalah kemampuannya untuk menggunakan simbol dalam hidup. Macam-macam intelijensi. 1. Intelijensi linguistik. Kecerdasan logika matematika, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Kemudian, manfaat mengembangkan intelligence quotient. Pertama, anak menjadi mudah diatur. Yang kedua, kosakatanya akan menjadi lebih banyak. Yang ketiga, cara berpikirnya acak, holistik, dan kreatif. Keempat, anak sangat berbakat dengan apa yang dia miliki. Yang kelima,
anak akan memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Selanjutnya, tingkat intelijensi yang tinggi memiliki kelebihan dalam 3 aspek berikut: kemampuan memecahkan masalah, kemampuan verbal yang baik, dan kemampuan praktis yang baik.